Salam investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Inflasi bulan Mei akan dirilis pekan ini. Pasar memprediksi bahwa inflasi akan mengalami penurunan secara bulanan dan tahunan. Masing-masing diprediksi tumbuh 0,2% month on month atau 4,1% year on year versus pertumbuhan bulan April sebesar 0,4% month on month atau 4,9% year on year. The Fed akan mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan moneter pekan ini. Pasar memprediksi The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Data penjualan retail bulan Mei akan dirilis pekan ini. Diprediksi terjadi penurunan pertumbuhan sebesar minus 0,1% month on month versus pertumbuhan bulan April sebesar 0,4% month on month. Zona Asia. Data pertumbuhan produksi industrial Cina secara tahunan untuk bulan Mei akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 4,1% year on year versus pertumbuhan bulan April sebesar 5,6% year on year. Zona Indonesia. Inflasi bulan Mei cenderung terkendali, tumbuh 0,09% month on month atau 4% year on year versus pertumbuhan bulan April 0,33% month on month atau 4,33% year on year. Cadangan devisa bulan Mei terjadi penurunan, mencatatkan sebesar 139,3 miliar US dollar versus 144,2 miliar US dollar bulan April. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Mei diprediksi masih berada di fase optimis, di level 128 versus 126,1 bulan April. Sedangkan data penjualan retail bulan April diprediksi tumbuh 5% year on year versus 4,9% year on year bulan Maret. Data neraca perdagangan bulan Mei diprediksi masih tercatat surplus 3,2 miliar US dollar, sedikit menurun dibandingkan surplus bulan April sebesar 3,94 miliar US dollar. Market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,92% week on week di level 6.694,024. IHSG akhirnya kembali mengalami penguatan. Sentimen global, khususnya dari Amerika Serikat, cukup kondusif saat ini, karena The Fed diprediksi mulai menahan suku bunga acuan di pertemuan bulan Juni ini. Sentimen domestik pekan ini berupa tingkat kepercayaan konsumen bulan Mei yang diproyeksikan masih di fase optimis, serta ekspektasi masih surplusnya neraca perdagangan bulan Mei diharapkan memberikan efek positif tambahan bagi IHSG. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 925,44 miliar rupiah selama sepekan atau inflow year to date 20,39 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor properti, transportasi, dan siklikal masing-masing sebesar 5,27%, 5,54%, dan 3,87% secara mingguan. Pada tanggal 9 Juni 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 turun menjadi 5,90%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 flat menjadi 6,31%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 flat menjadi 6,56%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,63%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 4,79%. Dan yield US Treasury 10 tahun naik di 3,73%. Dibandingkan dengan posisi per 9 Juni 2023, yaitu 4,67% dan 3,64%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 84,295 BPS. Rupiah ditutup menguat 1,04% week on week pada level 14,840. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 6 Juni 2023 tercatat sebesar 832,34 triliun rupiah atau sebesar 15,31% dari total outstandingnya. Meningkat dibandingkan posisi per 31 Mei 2023 yaitu sebesar 829,36 triliun rupiah atau 15,26% dari total outstandingnya.
Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih akan menerapkan kebijakan moneter yang ketat sampai akhir tahun 2023 karena adanya kasus bank kolaps di Amerika Serikat. Pasar memprediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan setelah terakhir menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret. Data ketenagakerjaan, khususnya non-farm payroll, yang masih terus mengalami penambahan di tengah kebijakan moneter yang ketat, memberikan rasa optimis bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi yang ringan karena permintaan konsumsi masih akan tetap positif. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Malah tampak akan menurunkan suku bunga acuan mendekati akhir tahun 2023. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.